Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, untuk video kali ini kita akan bahas tentang PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini perhitungannya sesuai dengan PMK nomor 101 garing PMK titik 10 garing 2016. Nah, ini adalah PMK yang terakhir ya, belum ada perubahan lagi. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana perhitungan PTKP, ya, ada baiknya kita pahami dulu ketentuan PTKP yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama adalah pengertian apa itu PTKP. PTKP adalah penghasilan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21. Artinya, dari penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, ada sebagian yang tidak dikenakan pajak. Kemudian, besaran PTKP yaitu meliputi untuk diri sendiri atau WPOP sendiri, kemudian tambahan jika WPOP itu kawin, ya, dan tambahan untuk setiap tanggungan. Nah, yang menjadi tanggungan itu adalah ini, tambahan anggota keluarga, sedarah, dan semenda. Ini yang saya tandain tuh yang penting ya. Kemudian dalam garis keturunan lurus serta anak angkat. Nah, yang menjadi tanggungan paling banyak itu 3 orang. Paling banyak 3 orang. Nah, ini yang saya tandain adalah hal-hal yang harus diingat karena ini yang paling penting di dalam PTKP. Nah, tadi dijelaskan bahwa ada anggota keluarga yang menjadi tanggungan, yaitu keluarga yang sedarah dan semenda. Nah, untuk memahami siapa saja yang sedarah dan semenda, perhatikan gambar ini. Nah, kita lihat, ini adalah WP yang telah menikah. Nah, bagi WP, untuk yang hubungan keluarga sedarah, ya, ada garis lurus vertikal, baik ke atas maupun ke bawah, dan horizontal. Kita lihat, yang pertama adalah orang tua. Orang tua adalah keluarga sedarah, vertikal ke atas hubungannya, kemudian anak, garis lurus keturunan ke bawah. Ya, dan kemudian saudara kandung, baik adik atau kakak kandung. Nah, selanjutnya bagi WP, untuk keluarga yang semenda itu terdiri dari mertua yang vertikal ya. Nah, kemudian yang horizontal ada adik atau kakak ipar. Nah, jika ada anak tiri ya, itu termasuk semenda. Nah, di luar keluarga ya, ada juga yang menjadi tanggungan, yaitu anak angkat. Itu menjadi tanggungan. Nah, kemudian yang dapat diperhitungkan menjadi tanggungan PTKP ya, itu adalah keluarga sedarah, keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, yaitu perhatikan checklist yang warna hijau, 1 orang tua, kemudian mertua, kemudian anak, kemudian anak tiri, ya. Nah, berarti kan ini kan dalam garis keturunan lurus. Berarti yang horizontal bukan merupakan tanggungan PTKP. Selanjutnya yang harus kita pahami adalah status PTKP. Nah, ini adalah seorang pria. Jika pria ini belum menikah atau lajang, maka disebut dengan tidak kawin, tanggungannya 0, ya, atau tidak ada tanggungan. Kemudian, jika pria ini sudah menikah, namun belum ada tanggungan, ya, berarti kawin, belum ada tanggungan atau K0. Kemudian, jika si pria ini memiliki tanggungan 1, baik anak maupun anggota keluarga yang sedarah atau semenda lainnya, yang garis lurus keturunan lurus ya, misalkan 1, tanggungannya 1, berarti K1.
Kalau misalkan tanggungannya 2, berarti K2. Kalau tanggungannya 3, berarti K3. Nah, ini sampai dengan tanggungan ketiga, batas maksimumnya. Nah, bagaimana kalau si pria ini duda? Nah, duda pun sama. Kalau semisal dia punya tanggungan satu, baik itu anak atau anggota sedarah atau semendak lainnya yang garis keturunan lurus, ya. Jika jumlahnya satu, berarti TK 1, karena dia duda. Kalau tanggungannya 2, berarti TK 2, tidak kawin tanggungannya 2. Kemudian tanggungannya 3 berarti tidak kawin tanggungannya 3 atau TK 3. Nah, selanjutnya ini adalah wanita. Nah, kalau wanita lajang itu sama, yaitu TK 0 ya. Kemudian kalau wanita ini menikah, ini tetap TK 0. Kenapa? Karena tanggungan menikah dan anak itu ditanggung oleh si suami, ya. Terus bagaimana kalau si wanitanya itu single atau janda, ya? Ini dapat diperhitungkan tanggungannya asalkan menjadi tanggungannya dia, ya. Kalau tanggungannya 1 berarti TK 1. Kalau tanggungannya 2, TK 2. Kalau tanggungannya 3, TK 3. Nah, kalaupun si wanita ini lajang, ya, tapi dia memiliki tanggungan, itu boleh diperhitungkan, ya. Boleh diperhitungkan dan nanti apa namanya? Statusnya seperti ini, TK 1 sampai dengan TK 3. Selanjutnya adalah besaran PTKP. Nah, perhatikan tabel ini. Nah, jika WP-nya itu tidak kawin, lajang, ya, baik perempuan maupun laki-laki lajang, maka PTKP-nya adalah 54 juta. Tapi jika laki-laki itu menikah, ya, maka di sini ada tambahan PTKP untuk WPOP sendirinya 54 juta, kemudian tambahan untuk PTKP kawinnya, sehingga totalnya adalah 58 juta 500. Selanjutnya, jika kawin tapi memiliki tanggungan 1, ya, berarti ada tambahan. Ini untuk WPOP-nya, ini untuk kawinnya, dan ini untuk tanggungan 1, dan totalnya adalah 63 juta. Jika ada tambahan lagi, tanggungannya 2 misalkan. Nah, ini untuk WP-nya, kemudian untuk kawinnya, ini untuk tanggungan 1, ini untuk tanggungan 2. Totalnya adalah 67 juta 500. Nah, kemudian selanjutnya adalah jika tanggungannya 3. Ini maksimum ya, 3 ini. Nah, berarti di sini untuk WP-nya, untuk kawin, tanggungan 1, 2, 3. Totalnya adalah 72 juta. Nah, bagaimana jika si istri penghasilannya digabungkan? Nah, ini penghasilannya digabungkan sama suami, berarti di sini ditambahkan. Nah, ini kan digabungkan ya, digabungkan. Nah, kemudian jumlahnya adalah PTKP-nya adalah ini. Jadi untuk K0, jika istri digabungkan menjadi 112.500 dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai maksimum adalah K3. Kemungkinan sering timbul pertanyaan, apakah status PTKP dapat berubah di pertengahan tahun atau awal tahun berjalan? Nah, ini dapat dijelaskan di pasal 7 ayat 2 Undang-Undang PPH. Nah, yang mana perhitungan PTKP ditentukan menurut keadaan WP pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak. Nih, contohnya, ini adalah WP dengan status K1, di mana WP ini sudah menikah, ya, tanggungannya 1 atau K1, yaitu statusnya di tanggal 1 Januari 2019. Kemudian,
ternyata di tanggal 1 Juni 2019 dalam tahun yang sama ya, dia memiliki anak atau tambahan tanggungan yaitu 1 orang anak ya. Berarti dia statusnya menjadi K2 dong di sini. Nah, pada tahun 2019 ini masih diberlakukan ini ya, K1 statusnya, yaitu mengacu kepada penjelasan ini. Nah, penjelasan ini ya. Nah, jadi menurut keadaan awal tahun pajak. Nah, awal tahun pajak kan ini kan Januari kan. Nah, ini tetap walaupun ada perubahan status di pertengahan tahun berjalan, tetap mengacunya kepada awal tahun pajak. Nah, kapan status K2 ini akan diberlakukan ya? Nah, yaitu berganti status menjadi K2 itu mulai awal Januari tahun 2020. Nah, sekarang perhatikan contoh kasus perhitungan PTKP. Di sini adalah Anton bekerja pada perusahaan swasta berpenghasilan di atas PTKP. Nah, Anton sudah menikah. Nah, di sini keterangannya istri Anton tidak bekerja. Memiliki seorang anak. Selain anak dan istri, Anton menanggung biaya ibunya yang sudah tua dan ibunya tidak berpenghasilan, serta biaya adiknya yang masih duduk di sekolah dasar. Berapa PTKP Anton? Kita lihat ya, di sini yang menjadi tanggungan PTKP yaitu garis keturunan lurus ya. Untuk WP Antonnya sendiri itu adalah 54 juta. Kemudian PTKP kawin, WP kawin itu adalah 4.500.000. Tanggungan 1 yaitu anak ya, 4.500.000. Kemudian tanggungan kedua itu ibu. Kemudian, nah, sampai tanggungan kedua karena adik tidak termasuk dalam perhitungan PTKP ya. Jadi PTKP Anton sebesar 67.500.000. Oke, sekian penjelasan tentang penghasilan tidak kena pajak. Untuk next video akan dijelaskan tentang skema perhitungan PPh pasal 21. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.